perkenalkan nama saya Nah, video ini saya buat untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Baik, Guru. Alhamdulillah. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita akan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi, anak-anak silakan berdiri. Mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelasnya silakan pimpin teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, siapa yang tidak hadir? Bagian Ibu. Tulis, Guru. Siapa? Tulis. Tulis. Siapa lagi? Adiasta. Siapa lagi? Setiaswani Bu. Seribu Guru udah izin. Izin kemana ini? Sampara. Izin tiap pulang. Kenapa pulang? Sakit perutnya. Oh iya. Siapa lagi yang tidak hadir? Itu saya Bu. Eti, kenapa Teti? Hujan di tempat tinggalnya Bu. Oh, di mana tempat tinggalnya? Kenapa di sini tidak hujan? Buru-buru Bu. Oh. Setelah itu hadir semuanya ya? Iya Bu. Baik. Oke. Sekarang Ibu mau tanya, apakah anak-anak masih ingat pembelajaran kita pekan lalu? Masih Bu. Bu. Masih? Iya Bu. Ya. Sekarang siapa yang bisa jawab apa itu kebersihan? Siapa hayo? Minggu lalu kita sudah pelajari, katanya masih ingat. Coba ada ayo. Kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Nah, siapa yang lain? Cuci tangan Bu. Cuci tangan. Mandi 2 kali 1 hari. Itu contoh-contohnya menjaga kebersihan. Ibu yang Ibu tanyakan, apa itu
menjaga kebersihan. Kata bersih deh. Tidak kotor. Tidak kotor. Iya, bersih itu berarti tidak kotor. Nah, oke, baik anak-anak, karena kita sudah belajar perihal kebersihan, maka hari ini kita akan belajar mengenai cara menjaga kebersihan di lingkungan kita. Oke, anak-anak, kemarin kita sudah belajar perihal kebersihan. Nah, baik, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana itu kita atau bagaimana cara kita menjaga kebersihan. Nah, baik dari di tempat tidur, di kamar, di kelas maupun di sekolah. Nah, baik, sebelum Ibu jelaskan, anak-anak silakan nonton video yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi cara menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Lingkungan kelas dan sekolah yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Selain itu, kita menjadi nyaman untuk belajar di kelas. Kita harus bersyukur kepada Allah karena telah diberikan lingkungan yang nyaman untuk belajar. Cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Bersih itu sehat, indah, dan bagian dari iman. Penyakit datang karena kita tidak menjaga kebersihan. Jagalah kebersihan lingkungan sekolah dan rumah. Kita harus rajin membersihkan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Dengan menjaga kebersihan, lingkungan akan nyaman untuk ditempati. Membersihkan kelas. Ruang kelas kita harus selalu dijaga kebersihannya. Salah satu caranya adalah dengan menjalankan tugas piket. Tugas piket dilaksanakan oleh siswa seperti menyapu lantai kelas merupakan salah satu tugas petugas piket. Lantai disapu agar terhindar dari kotoran dan debu. Selain menyapu, merapikan meja dan bangku juga merupakan tugas petugas piket. Meja dan bangku dirapikan agar terlihat rapi. Di dalam kelas banyak sekali barang-barang. Semua barang itu harus dirawat. Cara merawat barang tersebut dengan cara dibersihkan. Bagaimana cara menjaga kebersihan kelas? Berikut tata cara menjaga kebersihan kelas. 1. Tidak mengotori ruang kelas dan lingkungan sekolah. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Kaca-kaca jendela dibersihkan setiap hari. 4. Tidak menunggu perintah dari ustadz atau ustazah
jika ada sampah. 5. Saling mengingatkan sesama teman agar tidak membuang sampah sembarangan. 6. Papan tulis dibersihkan jika masih ada catatan atau tulisan yang tidak terpakai. 7. Menempatkan barang-barang di kelas sesuai tempatnya. 8. Semua warga kelas berusaha menjaga kebersihan. Cara-cara tersebut harus kita biasakan sejak kecil. Tujuan utamanya adalah menjaga diri, kelas, dan lingkungan sekolah agar tetap bersih. Kita harus senang kalau kelas kita bersih. Kita harus sadar bahwa bersih itu sehat. Sebagai anak yang taat menjalankan agama, kita tahu bahwa kebersihan bagian dari iman. Kita harus tetap membersihkan kelas walaupun sedang tidak pikir. Membersihkan lingkungan sekolah. Tahukah Ananda mana saja yang termasuk lingkungan sekolah? Yang termasuk lingkungan sekolah di antaranya kelas, halaman kelas, lapangan olahraga, warung sekolah atau kantin, dan toilet merupakan bagian dari lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah lebih luas daripada lingkungan kelas. Membersihkan lingkungan sekolah bersama teman-teman. Baik, tadi video sudah dijelaskan bahwasanya cara menjaga lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Nah, baik, dari penjelasan di video tadi, Ibu mau tanya, kira-kira cara menjaga lingkungan kelas itu bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Apa lagi? Nyapu. Ya, apa lagi? Ya, jadi cara kita menjaga kebersihan kelas itu, yang pertama kita harus menjalankan piket. Nah, piket di sini itu kerjanya apa? Menyapu, bersihkan papan tulis, rapikan tempat duduk, rapikan kursi, dan lain-lain sebagainya. Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira yang wajib membersihkan kelas itu hanya yang punya piket atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena menjaga kebersihan itu sebagai iman. Iya, betul ya. Beri tepuk tangan buat teman-teman. Jadi, adik-adik harus tahu bahwasanya kebersihan itu merupakan bagian dari iman. Jadi tidak perlu tunggu-tunggu lagi yang piket yang membersihkan. Misalnya kalian lihat ini sampah ada. Jadi kita harus berinisiatif apa? Membersihkan. Membersihkannya dengan cara apa? Menyapu sampah. Iya, baik. Nah, jadi itu cara menjaga kebersihan kelas. Kira-kira cara menjaga kebersihan kelas dengan lingkungan sekolah sama atau beda? Sama. Apa samanya? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, hal yang paling utama dalam menjaga kebersihan itu dia adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, terus harus semua di dalam kelas itu harus bisa jaga kebersihan. Jangan misalnya kalau ada satu orang yang tidak bisa jaga kebersihan, meskipun
membersihkan, tapi ada satu dia semena-mena buang sampah sembarangan, tapi itu akan kembali kotor. Iya, paham ya? Paham, Bu. Oke, paham. Sekarang tadi kita sudah bahas perihal cara menjaga di lingkungan kelas sama lingkungan sekolah. Sekarang kita akan bahas mengenai cara menjaga lingkungan di sekitar kita, terutama yang paling dekat dengan kita. Apa yang paling dekat dengan kita? Rumah. Apa yang paling dekat dengan kita? Rumah, tempat tidur. Ya, rumah, tempat tidur. Nah, jadi mau tanya deh. Tadi siapa? Tadi pagi yang bangun tidur langsung bersihkan tempat tidurnya? Saya. Siapa? Siapa? Iner. Apa Iner? Saya, Bu. Kenapa dibersihkan tempat tidurnya, Iner? Supaya apa? Rapi. Nah, rapi, apa lagi? Bersih. Nah, kalau tempat tidurnya kita rapi, kita jadi nyaman. Jadi, adik-adik atau anak-anak harus biasakan setiap pagi membersihkan tempat tidurnya. Ya. Dengan cara apa? Bersihkan. Ya, bersihkannya dengan cara apa? Sapu-sapu. Menyapu, apa lagi? Merapikan bantal. Ya, merapikan bantal, apa lagi? Jangan-jangan ini kalian tidak pernah bersihkan tempat tidurnya, tidak bisa menjawab. Jarang, Bu. Baru dari Pakku, dari Bu. Hadijah, Jarang bersihkan, Bu, karena terlambat bangun. astaga, kenapa bisa terlambat bangun Hadijah? Adanya suka jarang, Bu. Main FM. Astaga, kita masih anak kelas 2, jadi tidak boleh bergadang. Kenapa tidak boleh? Karena bisa jadi penyakit. Nah, terus ini lagi yang kedua, dia jadi telat bangun, jadi tidak bisa membersihkan tempat tidur. Nah, jadi kalau tempat tidurnya tidak dibersihkan, dia bisa terkena penyakit. Ya, jadi tidak boleh dibiasakan begadang ya. Iya, Bu. Oke. Sekarang tadi kita sudah belajar tentang cara menjaga kebersihan tempat tidur. Sekarang cara menjaga kebersihan rumah. Kira-kira di rumah ada tempat apa saja? Ada ruangan apa saja? Ruang tamu, ruang keluarga, kamar, dapur, kamar mandi. Dapur, kamar Mandi. Nah, oke. Kira-kira siapa yang bisa jawab bagaimana caranya kita menjaga kebersihan rumah? Kita Menyapu, mencuci piring, habis itu ngepel. Nah, iya betul ya. Kasih tepuk tangan dulu buat temannya. Tadi kan kita masih anak kelas 2, jadi biasakan kita bantu orang tua. Dengan cara apa? Kita bantu dia cuci piring, bantu dia menyapu, mengepel. Tapi kalau untuk mengepel kayaknya belum bisa karena masih kelas 2. Oke, jadi anak-anak sudah paham terkait cara membersihkan, cara menjaga kebersihan lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Sekarang ibu punya permainan. Tapi sebelum itu, ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Nah, di sini ada yang namanya
kelompok pahlawan. Di mana kelompok pahlawan di sini? Di sini ibu punya gambar cara menjaga kebersihan di bagi lingkungan rumah, kamar, sekolah, dan kelas. Nanti untuk kelompok pahlawan, di sini dia mengelompokkan bagaimana gambar-gambar di sini yang mencerminkan cara menjaga kebersihan seperti yang kita bahas tadi. Nah, adapun yang di sebelah warna biru ini dia kelompok kuman. Nah, kelompok kuman di sini berarti dia akan mengumpulkan tempat-tempat yang termaksud itu tempat yang kotor. Oke, baik, sudah paham? Paham? Oke. Sekarang berdiri masing-masing kelompoknya. Nah, berdiri, ayo. Sekarang dalam hitungan ketiga, anak-anak ini gambar di sini baru cocokkan dengan di papan. Dan tadi dia termasuk di kelompok pahlawan atau kelompok kuman. Paham, Bu? Oke, ini kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, dari yang kalian nempel-nempel tadi, sekarang Ibu mau tanya di kelompok 1 dulu. Kira-kira kenapa gambar mencoret ini termasuk di kelompok kuman? Kenapa kelompok 1? Nah, iya, karena dia termasuk mencemari lingkungan. Sekarang kelompok 1, Ibu mau tanya, kenapa menyapu termasuk di kelompok pahlawan? Karena dia membersihkan, jadi dia menjadi terlihat seperti pahlawan. Nah, iya. Baik, anak-anak, dari yang kalian tempel-tempel ini, Ibu kira kalian sudah paham ya terkait bagaimana cara menjaga kebersihan dan bagaimana itu lingkungan yang tidak sehat atau kotor. Nah, sekarang sebelum Ibu akhiri, kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak sampai di sini? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Iya, Bu. Jadi sudah paham semuanya? Paham, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham, Ibu mau tes pemahaman kalian perihal materi kita hari ini. Ibu mau tanya, kira-kira bagaimana cara menjaga tempat tidur? Cara menjaga kebersihan tempat tidur. Ayo, siapa?
Ya, silakan kita. Membersihkan tempat rumah Sauli, memberi merapikan lantai, dan juga melipat semua. Nah, iya, betul ya. Kasih tepuk tangan buat teman-teman. Betul ya. Cara menjaga kebersihan tempat tidur yaitu dengan merapikan kasur, merapikan bantalnya. Terus kita harus ganti juga spraynya. Jangan itu terus yang dipakai. Bukan kalau tidur terus itu saja, nanti dia banyak kuman. Ya, banyak kuman. Banyak pertanyaan. Kira-kira 3 cara menjaga kebersihan lingkungan kelas itu bagaimana? Nyapu, Nyapu terus apa lagi? Buang sampah apa lagi? Ya, mengerti betul. Tepuk tangan saudara. Betul ya, cara menjaga kebersihan lingkungan kelas itu dengan menyapu, mengepel, dan lain-lain sebagainya. Tapi harus diingat bahwasanya menjaga kebersihan ini harus ada tertanam di otaknya kalian bahwasanya kita harus hidup bersih. Karena hidup bersih itu sama saja dengan hidup sehat. Jadi kalau kita sehat tidak terkena penyakit. Ya. Siapa yang mau terkena penyakit? tidak ada Bu. Tidak ada ya. Jadi kita harus pintar-pintar menjaga kebersihan. Oke anak-anak, kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Baik, semoga pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat buat adik-adik semua. Kasih kalian tugas ya, nanti kerja berkelompok. Oke? Oke anak-anak? Ya Bu. Oke. Untuk tugasnya nanti Ibu kirim di WhatsApp-nya kalian. Nanti orang tuanya yang pasti lihat ya. Oke, baik anak-anak. Kita tutup pertemuan kita hari ini. Kita kelasnya ayo pimpin teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, pertemuan kita cukup sampai di sini. Karena kalau di sana dia sudah bahagia bersama pilihannya. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan anak-anak. Ya Bu. I just had to let you know you're